The realm of consciousness is much vaster than thought can grasp. When you no longer believe everything you think, you step out of thought and see clearly that the thinker is not who you are. Jadi alam kesadaran itu jauh lebih luas daripada yang kita pikir. Kita sudah sampai di topik circle mechanism. Lalu kita akan pindah ke persepsi. Kita akan will move on to persepsi dan bagaimana dia dan bagaimana hubungannya dengan pikiran juga dengan consciousness. Apa sih yang kita tahu tentang persepsi? Selama ini kan kita tahu bahwa persepsi itu berasal dari kata perceive. To perceive itu maksudnya to understand, to untuk jadi when we perceive something, ketika kita perceive something itu artinya adalah kita bagaimana kita memahami si sesuatu ini gitu loh. Bagaimana kita memandang sesuatu ini. Contohnya persepsi kita terhadap dunia. How do we see the world gitu loh. Bagaimana persepsi kita terhadap dunia? Persepsi dan pikiran ini berlaku dua arah. Dia bisa meluas dan dia juga bisa menyempit. Nah, bagaimana ketika persepsi ini meluas? Ketika persepsi ini meluas, artinya persepsi ini ditentukan oleh program mental yang ada di conscious mind. Jadi persepsi ini adalah milik pikiran sadar atau dikendalikan oleh pikiran sadar. Meluas itu pergerakannya dari dalam keluar. Jadi ketika persepsi kita meluas, itu artinya persepsi kita itu ditentukan oleh program mental yang ada di conscious mind. Jadi persepsi kita ditentukan oleh kesadaran kita, oleh consciousness kita. Sebaliknya, kalau misalkan kita kalau persepsi kita menyempit, itu artinya dia dikendalikan oleh masih dikendalikan oleh mental yang banyak mind cloud-nya, terus habis itu juga masih dikendalikan oleh mental yang masih ada dualitas. Jadi dia masih goyah, frekuensinya itu masih belum stabil seperti itu. Untuk mengubah pikiran baik itu di conscious ataupun di unconscious, itu kuncinya adalah di persepsi gitu. Jadi persepsi ini adalah bagaimana kita menamai suatu peristiwa di kehidupan kita, bagaimana kita juga menamai diri kita gitu. Jadi apa yang dapat kita lihat dengan mata pikiran kita itu adalah persepsi gitu. Jadi apa yang kita lihat gitu, apa yang kita lihat, apa yang kita observe di dunia ini. Nah, karena sesuatu yang terjadi di dunia ini pada awalnya itu tidak memiliki makna, semuanya itu bersifat netral. Tapi dengan persepsi inilah kita menamai peristiwa ini gitu. Nah, jadi bagaimana kita melihat peristiwa ini dan bagaimana kita memaknai si peristiwa ini itu ditentukan oleh persepsi. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita memiliki persepsi yang baik atau memiliki persepsi yang buruk? Sekali lagi, persepsi akan menjadi luas saat dasarnya adalah kesadaran atau consciousness. Lalu sekarang kita akan mengaplikasikannya dengan case study. Jadi ada suatu case di mana contohnya ada orang yang ingin berubah. Jadi dia ingin mengimprove dirinya. Tapi dia merasa ada yang menghalanginya, ada suatu hindrance, ada suatu obstacle yang menghalanginya untuk berkembang gitu loh, menghalanginya untuk growing atau improving seperti itu. Nah, sebetulnya bagaimana dia memiliki motivasi untuk berubah saja atau
bagaimana dia memiliki motivasi untuk berubah itu sendiri, itu merupakan hal yang bagus, itu merupakan hal yang baik, karena dia masih sadar gitu loh bahwa dirinya itu harus berubah, dirinya itu harus improving, dirinya itu harus growing, dan dia juga sadar bahwa ada yang menghalanginya untuk berubah. Jadi artinya dia sudah mengidentifikasi ada sesuatu yang menghalanginya untuk berubah seperti itu. Nah, setiap perubahan itu diawali dengan peningkatan kesadaran, seperti yang sudah saya katakan di awal presentasi, bahwa kalau kita ingin berubah itu kita harus meningkatkan kesadaran kita dulu gitu loh. Karena untuk menyadari bahwa kita harus berubah ke arah yang lebih baik, ya kita harus sadar dulu. Kita harus sadar terhadap, maksudnya we have to be aware of the fact that kita memiliki kebutuhan untuk berkembang sebagai manusia. Jadi di sini ada juga quote di mana saya akan membacakannya. The realm of consciousness is much vaster than thought can grasp. When you no longer believe everything you think, you step out of thought and see clearly that the thinker is not who you are. Jadi alam kesadaran itu jauh lebih luas daripada yang kita pikir. Ketika kita sudah tidak mempercayai lagi pikiran kita, maksudnya kita tidak mempercayai pikiran-pikiran yang mind cloud itu, yang datang dan pergi, come and go, pikiran-pikiran negatif atau kebahagiaan yang sesaat, kita sudah melangkah keluar gitu loh dari pikiran kita, dari mental tersebut. Kita sudah melihat dengan jelas bahwa kita bukanlah apa yang kita pikirkan. Maksudnya, contohnya, ketika kita berpikir bahwa diri kita itu merupakan seseorang yang worthless, diri kita merupakan seseorang yang tidak kayak kita tidak merasa cukup gitu loh. Kita tidak merasa content. We don't feel content of ourselves.